Kan kesannya Saudara, terima seperti kasih itu. Anda masih menyaksikan obrolan pagi bersama saya Iwan Ega. Dan seperti janji Iwan tadi, kita akan memberikan suatu perbincangan yang bisa Anda simak tentunya. Dan kali ini, buat Anda yang memang hobi terkait dengan sinematografi, pembuatan video, ada kabar baik untuk Anda yang ingin ikut berkontribusi, begitu ya. Ini pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan lomba video kreatif layanan mall pelayanan publik Kota Yogyakarta. Bagaimana terkait dengan lomba ini, terus syaratnya apa saja, terus juga ketentuan-ketentunya bagaimana, kita akan simak bersama dengan narasumber yang sudah bergabung juga bersama dengan obrolan pagi. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Ada Bapak Budi Santoso, SSTP MSI. Selamat pagi Bapak Budi. Halo Bapak Budi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas. Selamat Ya, pagi. Alhamdulillah kabar baik ya iya. Bapak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ini luar biasa Pak. Tahun ini kembali lagi begitu ya. Ada lomba video kreatif layanan mall pelayanan publik Kota Yogyakarta. Ini kalau sebelum kita masuk ke tema kita, layanan atau lomba video kreatif ini sebenarnya ajang tahunan atau memang baru tahun ini diadakan Bapak? Iya, oke. Sebelumnya akan kami sampaikan dulu latar belakang behind-nya kenapa kita ada lomba semacam ini. Jadi ini ceritanya Mall Pelayanan Publik ini besok Oktober ini kan kita ulang tahun yang ketiga atau anniversary yang ketiga. Oke. Di ulang tahun yang ketiga ini kita mencoba partisipasi masyarakat. Itu yang pertama tentu masyarakat biar tahu memanfaatkan mall pelayanan publik. Kemudian kita juga pengen sih ada insight masukan dari masyarakat selama 3 tahun ini apa sih yang kurang atau perlu pembenahan, revisi dan lain sebagainya. Nah, untuk lomba video ini memang baru pertama kali. Kalau tiap tahunnya itu bervariasi. Kemarin kita lombakan gitu. Nah, kebetulan memang kenapa kita memilih konten ini karena memang layanan kami di Mall Pelayanan Publik ini hampir 90% itu sudah melalui on system. Sehingga ini kita mengajak netizen atau siapapun nanti bisa mengaktualisasikan di lomba video MPP ini atau lomba konten ini. Jadi sekali lagi ini monggo partisipasi masyarakat untuk bisa ikut aktif. Ini sangat penting sekali dan juga nanti hadiahnya menarik Mas, tapi di belakang aja kita sampaikan ya. Spillnya nanti ya Pak ya, hadiahnya ya. Yes. Oke. Baik, Pak Budi ini terkait dengan lomba gitu. Ini baru yang pertama kali digelar. Kenapa milihnya video? Padahal kan kalau misalnya kita bisa mengulik di berbagai platform, bisa terkait dengan mungkin kreativitas artikel atau infografis terkait dengan MPP. Ini kenapa tahun ini atau ini yang pertama milihnya video, Bapak? Jadi memang dari data dari survei yang kami lakukan, ini layanan-layanan di Mall Pelayanan Publik ini memang sebagian besar adalah online system yang dimana tentu ini bisa memberi ruang bagi teman-teman dan kreator atau siapapun yang nantinya bisa berekspresi di Mall Pelayanan Publik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena konten ini kan sifatnya bisa dilihat oleh siapapun, kapanpun gitu, sehingga akan lebih menarik. Kemudian bagi masyarakat ini tidak perlu sesuatu yang easy simple gitu ya, tidak perlu yang rumit sehingga bisa diikuti segenap lapisan. Nah harapannya dengan adanya lomba konten atau video ini mampu lebih mendekatkan lagi kita dengan masyarakat, gitu Mas. Baik, artinya bahwa dalam proses lomba ini itu kan ada peran tersendiri dari pelayanan publik pendekatannya kepada masyarakat. Nah, ini juga berkaitan juga dengan generasi sekarang yang memang dekat dengan dunia digital begitu, Bapak? Ya, betul sekali. Ya, itu yang target kita, sasaran kita itu adalah generasi Gen Z sekarang, generasi yang sekarang ini kan lebih care, lebih aware terhadap itu. Dan sekarang pun semuanya peralatan sudah tidak asing lagi. Nah harapan
memang insight dari kegiatan ini, di samping kita ada konten, juga di situ dipersilahkan bagi para peserta untuk memberikan masukan terhadap mall pelayanan publik. Dan ini menarik, nanti teman-teman atau pemirsa yang lain ini bisa mengenal lebih dekat, bisa melalui konten kami yang ada di Instagram, website, atau juga bisa langsung mengunjungi. Nah, itu bisa menjadi bahan konten yang nanti bisa dilombakan tadi. Baik. Oke, gitu, Baik, Mas. artinya bahwa dari berbagai latar, gitu kan, mulai dari video ataupun dari beberapa isi dari Instagram dan juga sosial media, itu bisa dikemas juga dalam satu video dan bisa diikut lombakan begitu ya Bapak ya. Iya, Kalau betul. Oke. kalau berbicara terkait dengan ketentuannya nih Bapak, artinya bahwa memang dalam video ini itu kan masuknya ke sosial media ranahnya. Jadi artinya bahwa ini short video begitu ya, atau bagaimana? Ada ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan bagaimana tata cara untuk pengikutan lombanya? Oh ya, jadi nanti kami akan menyampaikan ini, teman-teman bisa melihat di Instagram kami, di web kami, di ketentuannya. Jadi kalau ketentuan peserta ini bisa perorangan kelompok, silakan. Kemudian yang bersangkutan ini tadi seperti yang jenengan sampaikan, bisa melalui langsung layanan yang dirasakan atau juga bisa men-spill yang di konten kami di web, Instagram dan lain sebagainya, atau mengambil sudut-sudut yang menarik di mall pelayanan publik itu. Nah, ini memang basicnya kita adalah memakai Instagram. Jadi yang bersangkutan peserta itu wajib memfollow akun Instagram DPMPTSP yang ada dan memberikan mention atau memention minimal ke 5 orang. Nah, harapannya ini video ini bisa dilihat lebih banyak lagi. Okay. Dan yang penting akun Instagramnya tidak boleh di privat ya. Harus terbuka gitu ya Bapak ya. Itu beberapa ketentuan dasar. Tapi untuk teknis lombanya ini langsung bisa saya sampaikan ini Mas? Boleh, monggo silakan Bapak Budi. Jadi nanti teknis lombanya, peserta men-tag video ke akun Instagram kami dan mencantumkan hashtag. Hashtagnya nanti ada cerita layanan MPP, ada lomba video MPP Kota Jogja dan juga yuk ke MPP Kota Jogja. Dan pastikan hashtagnya dicantumkan saat mengunggah video. Ya. Nah, untuk ini Mas, maksimal 2 menit saja. Ini di luar kredit title ya. Jadi tidak usah panjang-panjang gitu. Artinya itu lebih familiar. Ya. Nah, format video wajib Reels Patriot. Ya. Kemudian konten mengandung unsur satu pelayanan di MPP. Nah, yang saya sampaikan tadi ya, mengandung unsur informasi terkait pelayanan dapat diakses di website DPMPTSP dan juga di Instagram DPMPTSC_Kota Jogja. Kalau pengambilan videonya dapat menggunakan handphone boleh, kamera boleh, drone juga boleh, nggak masalah. Kemudian segala unsur yang terdapat dalam video dikirimkan merupakan karya asli atau original peserta yang belum pernah digunakan untuk memenangkan lomba serta bebas dari copyright. Ya. Dan juga ini tidak diperkenankan menggunakan footage hasil dari EA, Mas. Jadi memang harus ngambil di situ agar peserta tahu tentang mall pelayanan publik. Dan penyelenggara berhak melakukan perubahan tata kelola timeline perlombaan jika dibutuhkan. Nah, itu ketentuan-ketentuan umum ya. Nah, kalau ketentuan umum langsung saya sampaikan atau boleh. Nanti Bapak, silakan. Oke, kita lanjut ya. Untuk ketentuan umum, ini lomba gratis, tidak dibiaya. Artinya tidak ada biaya pendaftaran. Kemudian pengambilan video di MPP diharapkan tidak ganggu layanan lah ya. Monggo nanti sebisa mungkin agar ya ketika layanan banyak ya nanti dulu atau memang dari jauh boleh. Atau cukup men-spill yang ada di Instagram kami atau video kami juga boleh. Terus peserta dilarang menambah watermark
tanda tangan atau apapun pada karya yang dikirimkan. Kemudian hasil video tidak mengandung unsur sara, pornografi, politik, dan hal lain yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian isi video ini menjadi tanggung jawab dari peserta lomba. Nah, ini yang penting nih, aspek penilaian karya ini, Mas. Baik, baik. Akan didasarkan pada ketentuan teknis perlombaan, materi, dan kredibilitas. Dan DPMPTSP kami sebagai panitia berhak mempublikasikan karya video yang diikutkan dalam lomba untuk kebutuhan non komersial karena layanan publik. Betul, iya. Kemudian karya pemenang menjadi milik DPMPT atau milik kami. Dan apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan atau pelanggaran atas ketentuan syarat lomba video oleh pemenang, maka kemenangan peserta dapat dianulir dan hadiah yang telah diterima wajib dikembalikan kepada panitia. Nah, hadiah berupa uang tunai, tapi nanti mohon dipotong pajak ya. Baik. Ada pemotongan ya Pak ya? Ada ya. Ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian putusan akhir juri tidak dapat diganggu gugat. Nah, peserta yang mengikuti lomba video ini dianggap memahami dan mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dibuat oleh panitia. Nah, kemudian pengumuman pemenang lomba melalui Instagram DPMPTSP dan penyerahan hadiahnya, awardingnya akan dilaksanakan di MPP atau Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Nah, kalau masih ada yang kurang, silakan nanti bisa pertanyaan yang terkait dengan lomba ini ditanyakan di Instagram kami di DPMPTSP. Jadi silakan mengunjungi terkait dengan ketentuan lomba ini ataupun juga pelayanan yang kami sediakan. Baik. Itu Mas tentang ketentuannya ya. Baik, baik. Artinya bahwa yang sudah disampaikan sama Bapak Budi tadi itu sudah ada ya informasinya di Instagram begitu ya Bapak ya? Dan tinggal dibaca betul. dan tinggal mengikuti lebih lengkapnya di sana. Baik, baik. Pak Budi, ini kalau ngomongin soal pesertanya nih, apakah ini pesertanya terbatas hanya untuk kalangan tertentu atau semua masyarakat di Kota Yogyakarta atau bahkan di daerah istimewa Yogyakarta boleh mengikuti atau memang ada syarat khusus karena ini MPP-nya Kota Yogyakarta harus yang berKTP Kota Yogyakarta. Bagaimana Bapak? Untuk kesempatan kali ini kita berikan yang seluas-luasnya karena boleh di online sistem di dunia maya, boleh juga langsung. Jadi mulai kategori pelajar, mahasiswa, umum, juga masyarakat yang lainnya boleh mengikuti kegiatan ini. Kita buka seluas-luasnya agar kita juga bisa menerima respect atau menerima sesuatu dari masyarakat. Baik. Artinya bahwa seluruh daerah istimewa Yogyakarta boleh mengikuti begitu ya. Iya, terbuka. Baik. Ini ada administrasi khusus Bapak sebelum para peserta ingin mendaftar kayak gitu misalnya harus mengumpulkan apa dulu atau memang boleh bebas asal mengumpulkan itu tadi ya, masuk ke Instagram itu tadi atau bagaimana? Iya. Boleh saja, ini langsung sesuai dengan ketentuan. Kalau videonya sudah jadi dan ketentuan tadi, silakan diunggah di masing-masing Instagramnya, di hashtag ke kami gitu ya, kemudian di mention 5 orang. Tetapi ini Mas, khusus yang teman-teman mau ngambil atau tag di MPP, silahkan datang saja, daftar di sana, nanti dengan teman-teman panitia sudah akan diberikan satu tanda pengenal ya, untuk nanti bisa mengambil sudut-sudut ruang dan sebagainya di Mall Pelayanan Publik. Dan Mall Pelayanan Publik letaknya di Kompleks Balai Kota Jakarta, Jalan Kenari, Umbul Harjo, ya. Di situ di paling timur. Jadi kalau dari Jalan Kenari itu sudah kelihatan. Tetapi masuknya ini lewat pintu utara. Baik. Nah, atau nanti tanya di satpam di sana, Mall Pelayanan Publik di mana, udah nanti ditunjuk. Kemudian datang, kemudian ke customer service bilang kalau mau ngambil atau tik terkait dengan lomba video yang diadakan oleh MPP, gitu Mas.
Baik, jadi tidak perlu adanya kayak pendaftaran terlebih dahulu ya, atau konfirmasi Ya, terlebih dahulu, atau janjian untuk pengambilan footage yang ada di mall pelayanan publik begitu ya Bapak ya. Asal ya, masuk, ya. konfirmasi ke customer service, langsung bisa Yes. melakukan pengambilan begitu ya. Ya, Baik, betul, 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 baik. Mas. Gitu. Bapak Budi, kita akan jeda dulu untuk komersial break dan kita akan lanjutkan lagi setelah jeda komersial begitu ya Bapak ya. Untuk Anda saudara tetap bersama dengan kami. Tema kita lomba video kreatif layanan mall pelayanan publik Kota Yogyakarta. Kami akan segera kembali tentunya di obrolan pagi.